Oke sahabat tani Nusantara, kita akan melanjutkan edukasi di tanaman padi saya. Sekarang usianya 68 hari sudah tanam. Jadi di usia 60 hari sudah tanam ini kita sudah berhasil mengatasi serangan beluk atau ulat penggerak batang. Dan sekarang kita akan memberikan nutrisi supaya malai padi kita bisa terisi penuh sampai pangkal malai, gabah kita bisa bening, berkualitas. Dan kita juga akan memberikan pencegahan busuk batang atau patah leher, hawar pelepah, dan kita akan menjaga daun bendera tanaman padi kita supaya tidak mudah terserang jamur sampai panen atau sampai finish. Dan untuk kebutuhan yang harus kita gunakan supaya tanaman padi kita tidak terserang oleh patah leher, hawar pelepah, dan kita akan memberikan nutrisi. Jadi untuk fungisida yang harus kita gunakan yaitu di sini saya menggunakan Seltima. Jadi saya tidak di endorse ya sahabat tani ya. Seltima, bahan aktif Piraxystrobin, fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk mikrokapsul. Jadi untuk Seltima ini bisa untuk pencegahan dan bisa untuk mengobati tanaman padi yang sudah terserang patah leher, sehingga setelah kita menggunakan fungisida Seltima berbahan aktif Piraxystrobin, nanti untuk patah lehernya itu akan berhenti dan tidak menyebar ke jaringan tanaman yang lainnya. Jadi untuk pencegahan di sini saya menggunakan dosis 30 ml untuk tangki 16 liter. Untuk pencegahan patah leher atau busuk leher dan pencegahan hawar pelepah, pastinya daun bendera juga akan sehat, tidak terserang jamur sampai finish atau sampai panen. Jika tanaman sahabat tani Nusantara sudah terserang oleh serangan patah leher atau busuk leher, sahabat tani bisa menggunakan Seltima dengan bahan aktif Piraxystrobin. Dosisnya dinaikkan 40 ml sampai 50 ml untuk tangki 16 liter. Nutrisi yang saya gunakan untuk pengisian malai supaya bisa terisi penuh sampai pangkal malai, bulir gabah bisa bening, berkualitas. Di sini saya menggunakan dua nutrisi ya sahabat tani ya, yaitu MKP dan KCL. Jadi MKP ini mempunyai unsur hara fosfat 52% dan kalium 34%. Pastinya sahabat tani sudah tahu semuanya. Dan untuk KCL yaitu banyak sekali unsur haranya, kalium 62%, tetapi untuk fosfatnya cuma 4,06%. Dan untuk unsur hara fosfat di sini saya hanya menggunakan 52%, tetapi untuk kalium di sini saya menggunakan gabungan KCL dan MKP. Jika kita gabungkan menjadi 96%. Jadi MKP ini manfaatnya sudah banyak yang tahu, membantu pembungaan dan pembuahan, dan KCL untuk bobot dan pengisian bulir padi. Jadi manfaatnya sangat bagus sekali sahabat tani jika kita gabungkan. Untuk sahabat tani Nusantara bisa mengganti merek dagang lain ya, tetapi kalau saya menggunakan MKP dan KCL. Dan untuk
musim MT1 dulu saya menggunakan KN03, tetapi saya tidak menggunakannya lagi dikarenakan di sini saya memberikan pencegahan patah leher atau busuk leher, sehingga saya tidak menggunakan KN03, dimana KN03 ini ada unsur hara nitrogen 13%. Jadi saya tidak mau mengambil resiko. Dan untuk dosis MKP kalau saya menggunakannya yaitu 3 sendok makan untuk tangki 16 liter. Sahabat tani jangan terlalu berlebihan menggunakan pupuk buah, takutnya nanti bukannya bulirnya padat malah bisa pecah ya sahabat tani ya. Jadi kita pakai yang standar aja. Setelah itu untuk KCL di sini saya menggunakan dosis 70 ml untuk tangki 16 liter. Dimana KCL ini sudah saya gunakan di usia 48, MKP saya gunakan di usia 55, dan saya masukkan lagi di usia 68 hari sudah tanam. Dan untuk hasilnya, hasil edukasi yang saya terapkan ini monggo diikuti channel saya sampai finish, karena saya akan selalu live streaming setiap hari. Untuk sahabat tani Nusantara yang selalu mengikuti channel saya pasti sudah tahu. Inilah video singkat dari saya untuk mengatasi atau pencegahan patah leher. Saya menggunakan Seltima untuk bobot padi dan pengisian malai supaya gabah kita bisa bening berbobot. Saya menggunakan MKP dan KCL. Saya gabungkan menjadi satu, dan saya tidak menggunakan perekat dikarenakan musim sekarang musim panas, jadi saya tidak menggunakan perekat. Oke sahabat tani Nusantara, semoga video ini menambah wawasan untuk sahabat tani Nusantara yang mungkin tadinya padinya terserang oleh patah leher. Setelah menonton video saya tidak terserang patah leher lagi, hawar pelepah lagi, dan pastinya malai padinya akan tetap terjaga sampai panen, tidak terserang jamur. Dan untuk nutrisinya silakan dicoba untuk sahabat tani Nusantara bisa menggunakan MKP dan KCL supaya bisa pengisian sampai pangkal malai, gabah bening dan berbobot. Oke sahabat tani, salam seduluran dari petani Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.